Nah, teman-teman semua, kita tadi sudah praktek ya secara langsung. Coba teman-teman semua, apakah ada yang tahu itu konsep sains apa? Yap, betul. Itu adalah perubahan suhu dan volume gas dan juga tekanan udara ya. Yuk kita bahas apa yang tadi kita kerjakan. Nah, teman-teman semua, perlu diingat bahwa udara yang dipanaskan akan memuai. Nah, sebelum kita panaskan gitu ya, udara dalam gelas maupun di luar itu memiliki kerapatan yang sama. Jadi ketika udara yang dipanaskan akan memuai gitu ya, pada saat tadi kita lilin dengan gelas gitu ya, di mana udara yang di dalam gelas itu akan memuai. Gitu ya. Nah, ketika sebelum kita tidak panaskan, sebelum kita dipanaskan gitu ya, udara di dalam gelas maupun di luar itu memiliki kerapatan yang sama. Jadi perlu diingat ya teman-teman seperti itu. Kemudian, apa sih Pak pemuaian itu? Jadi pemuaian itu artinya bisa menjadi lebih besar atau bertambah volumenya. Contohnya apa Pak? Ketika kita meniup balon, misalkan ya. Ketika kita meniup balon, udara kan masuk ya ke dalam balon. Nah, si udara itu mengandung partikel-partikel, ya. Ketika tempatnya sempit gitu ya, si partikel-partikelnya itu akan bergerak lebih cepat dan menjauh, sehingga volumenya akan lebih besar. Sama halnya dengan pada praktek yang kita lakukan gitu ya di dalam gelas. Ketika partikel-partikelnya bergerak lebih cepat dan juga menjauhi satu sama lain, ini membuat volume udara di dalam gelas sedikit bertambah, artinya memuai, dan juga sebagian kecil udara mungkin akan keluar dari celah antara gelas dan piring karena memang volumenya bertambah gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus kita bayangkan gitu ya. Api itu seperti kita manusia, dimana kita kan membutuhkan energi ya, energi kita makan gitu ya. Nah, sama halnya dengan api, kita bayangkan seperti itu ya. Makanan api apa? Makanan api adalah udara, tepatnya bagian dari udara itu yang bernama oksigen gitu. Oksigen itu apa Pak? Jadi oksigen itu yang selalu kita hirup gitu ya. Yang kita hirup adalah oksigen dan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ketika kita tadi praktek, saat gelas dibalik di atas api lilin akan memanaskan udara atau oksigen di dalam gelas. Nah, jadi teman-teman tadi benar ya, bahwasannya ketika kita membalikkan gelas, nah ada lilin gitu ya di bawahnya, dia akan memanaskan udara yang ada di dalam gelas sehingga terjadinya apa? Pemuaian gitu ya. Kemudian ketika lilin menyala di dalam gelas secara tertutup gitu ya, nah lama-kelamaan api itu akan menghabiskan semua oksigen yang ada di dalam gelas. Nah gimana sih Pak maksudnya gitu ya. Jadi ketika lilin menyala di dalam gelas yang tertutup, dia lama-kelamaan gitu ya, apinya itu akan menghabiskan semua oksigen yang ada di dalam gelas. Tadi kan ingat ya, kita bayangkan api itu memakan oksigen gitu ya. Nah, jadi ini kan sudah tertutup rapat, gelasnya tertutup rapat ya. Ketika tertutup rapat, si apinya itu akan memakan oksigen yang ada di dalam gelas tersebut gitu. Secara otomatis ketika teman-teman ketika oksigennya yang ada di dalam gelas itu sudah habis, api pun akan mati. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah setelah itu udara mendingin dan menciut gitu ya. Setelah api padam, kemudian sumber panas hilang, udara di dalam gelas yang tadinya memuai karena panas api ini sekarang mulai mendingin kembali gitu ya. Ketika udara mendingin, partikel-partikelnya bergerak lebih lambat dan saling mendekat. Berbalik ya tadi ketika udaranya panas karena pemuaian, partikel-partikelnya itu bergerak lebih cepat, bebas gitu ya. Kalau ini sebaliknya, ketika udaranya dingin, partikelnya bergerak lebih lambat dan saling mendekat gitu. Sehingga apa? Sehingga volume udara di dalam gelas akan menyusut, menciut atau berkontraksi gitu.
Kemudian tekanan udara turun karena volume udara di dalam gelas menjadi lebih kecil gitu ya. Jadi tekanan udara turun, kemudian volume udara di dalam gelasnya menjadi lebih kecil, sehingga tekanan udara di dalam gelas juga pasti akan lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan tekanan yang ada di luar gelas gitu. Ya, jadi tekanan udara turun, otomatis volumenya pun akan mengecil, sehingga tekanannya pun akan mengecil, akan lebih rendah berbanding terbalik ketika udaranya di luar gelas gitu ya, lebih besar tekanannya. Nah, kenapa tadi terjadi si airnya bisa masuk Pak ke dalam gitu ya, ke dalam gelas? Kenapa gitu ya? Karena ini tekanan udara yang lebih tinggi di luar gelas, dia akan mendorong air yang ada di piring untuk masuk ke dalam gelas, mengisi sebagian ruang gitu ya, yang volumenya berkurang akibat kontraksinya udara. Jadi teman-teman, itu terjadi karena apa ya? Jadi teman-teman sudah tahu bahwasannya air masuk ke dalam gelas itu karena ada tekanan dari luar gitu, mendorong air yang ada di piring. Di dalam gelas itu kan sudah rendah ya tekanannya gitu, sehingga tekanan yang di luar itu lebih tinggi, dia mendorong air masuk ke dalam gitu ya. Jadi udara di luar gelas itu lebih banyak dan juga lebih kuat. Di dalam gelas itu kosong gitu ya, tidak ada tekanan. Kemudian udara di luar jadi mendorong air yang ada di piring untuk masuk ke dalam gelas gitu ya, mengisi tempat yang udaranya berkurang tadi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah tahu ya, sudah paham mengenai konsep tersebut gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat, bisa mengamalkan, dan juga bisa menggali lagi informasi mengenai berbagai konsep sains yang lain gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.